Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berkenan memberikan karunia dan nikmat yang tiada tara, tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya, baik yang lahir maupun yang batin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah tidak akan pernah bisa. Lebih-lebih nikmat kehidupan. Kehidupan lahir dan kehidupan batin. Kehidupan batin itulah yang paling penting karena itu mengandung keimanan, taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di dunia. Nikmat taufik, nikmat hidayah, menjadi seorang muslim, apalagi diberi kemudahan, keamanan dalam beribadah kepadanya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita saat ini, apapun kondisi kita saat ini, sungguh nikmat Islam, nikmat iman jauh lebih besar, lebih tinggi dari segala kenikmatan duniawi yang ada. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah akan menjaga dan menambah nikmat itu untuk kita semuanya, sehingga kita akan bisa berupaya menjalankan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguhnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati kecuali tetap menjadi muslim. Agar kita istiqamah, salah satu sebabnya kita pandai bersyukur menjadi muslim. Banggalah kita, bersyukurlah kita, karena kita diberi nikmat Islam dan iman. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ahli syukur, ahli zikir dan ahli ibadah dengan baik kepadanya. Amin. Salawat, salam dan keberkahan semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri beliau yang mulia, para keluarga yang beriman, para sahabat seluruhnya, utamanya al-khulafaur rasyidun, para nabi dan rasul lainnya, juga setiap umat Islam yang masih setia dan mengikuti agama beliau dengan baik sampai jelang kiamat tiba, termasuk kita semuanya. Amin. Yang ketiga, menyampaikan wasiat untuk diri saya dan jamaah semuanya, sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguhnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati kecuali menjadi tetap sebagai muslim. Begitu pula nasihat dan wasiat Nabi alaihi salatu wasalam, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun berada, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamfuha. Lalu ikutilah keburukan, dosa dan kesalahan dengan kebaikan, ibadah dan ketaatan kepadanya. Niscaya kebaikan, amal saleh dan ibadah itu akan menghapus dosa dan kesalahan kita.
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, serta bergaulah dengan sesama manusia siapapun mereka dengan akhlak yang baik. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagian dari upaya kita mengamalkan wasiat Allah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa adalah menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami utus setiap umat itu seorang rasul. Apa tugas mereka? Apa tanggung jawab mereka? Ani'budullaha, menyampaikan kepada kaum umat dan umat manusia saat itu, beribadahlah kalian semuanya hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah, tinggalkanlah segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dan inilah inti ajaran Islam, ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Seluruh nabi dan rasul menyampaikan ajaran tauhid, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertauhid selamatlah kita di dunia dan di akhirat. Termasuk hanya dengan tauhidlah kita kelak akan menggapai meraih syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tersebut di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berbahagia kelak menggapai meraih syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, bukan sekedar lisan, bukan sekedar formalitas, tapi betul-betul ucapan itu muncul, tumbuh dari lubuk hatinya yang paling dalam, dari keikhlasan hatinya dan dari kemurnian jiwanya. Itulah orang yang kelak berbahagia akan menggapai syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula di dalam hadis yang lainnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu ternyata diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala doa istimewa, doa khusus, doa spesial yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Ternyata setiap nabi dan rasul yang diberi doa itu sudah diamalkan ketika mereka masih hidup di dunia. Wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sedangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyimpan, menunda doa istimewa itu, beliau akan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat sebagai syafaat untuk umatku, kata beliau. Begitu sayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Islam, jemaah. Wa hiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Dan syafaatku itu insyaallah pasti akan diraih oleh siapa? Setiap setiap dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak pernah membawa dosa syirik sekecil apapun. Itulah orang yang kelak menggapai syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah tidak berkenan memberikan syafaat itu kecuali yang pertama, meridai orang yang memberi syafaat, meridai orang yang diberi syafaat, dan mengizinkan orang yang memberi syafaat itu untuk menyampaikan syafaat. Dan salah satu bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kelak akan mendapatkan syafaat adalah orang yang menjaga tauhid, menjaga keimanan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali tetap menjadi muslim. Muslim bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang kelak
akan berbahagia menggapai syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bahagian dari orang-orang yang berbahagia tersebut. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu upaya, salah satu saja upaya agar kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," jika kalian mendengar azan untuk salat 5 waktu, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka tirukan sebagaimana bacaan muadzin. Thumma sallu alayya, kemudian bacalah salawat untukku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra, barang siapa mengucapkan 1 salawat untukku, Allah akan balas dengan 10 salawat untuknya. Summa salullaha liyal wasilah, kemudian berdoalah kepada Allah, mohonkan wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena wasilah itu sebuah kedudukan tertinggi di dalam surga. La tambagi ila li 'abdin min ibadillah, yang hanya diberikan kepada seorang hamba Allah saja. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah orangnya. Maka faman sa'ala liyal wasilata hallat lahu syafa'ah, barang siapa yang memohonkan syafaat untukku, barang siapa memohonkan wasilah untukku, maka pastilah kelak dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Maka jangan lupa jamaah, setiap mendengar azan kita tirukan. Selepas itu kita membaca salawat untuk Nabi, lalu kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Itu salah satu amal, zikir, bacaan dan usaha kita meraih syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bahagian dari orang-orang yang kelak menggapai syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bi asma'ikal husna wa sifatikal ula nas'aluka Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana ya Allah warhamna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma waffiq wulati umurina ulama'ana wa umara'ana wa ummatal islam ila ma tuhibbuhu wa tarda. Allahumma inna nas'aluka istiqamah alal imani wal tauhidi was sunnah warzuqna husnal khatimah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.